Halo Mama, halo Bunda, jumpa lagi dengan saya. Dengan review baru saya. Selamat Hari Anak. Hari ini tanggal 23 Juli ya, Mam, Bunda. Ini Hari Anak Nasional. Semoga ya kita berharap ya Mam, anak-anak di seluruh anak-anak Indonesia dimanapun berada selalu bahagia dan sehat gitu. Semoga mereka anak-anak kita itu mendapat pendidikan yang layak, mendapat layanan kesehatan yang bagus, dan semoga tidak ada lagi pernikahan, ada kasus pernikahan dini ya Mam ya, apalagi sampai bully, perkosaan anak. Semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap anak ya Mam. Amin. Nah, di hari anak ini saya ingin membawakan sebuah review sebuah buku yang nanti dulu yang ditulis oleh Ibu Murti. Ibu Murti Bunanta. Nah, siapa yang belum kenal Ibu Murti Bunanta? Kalau Mama sering membaca buku cerita anak, sering hadir di acara-acara dongeng, pasti kenal deh dengan beliau, dengan Ibu Murti Bunanta. Oh, siapa lagi? Beliau itu pendiri kelompok pencinta bacaan anak. Beliau seorang aktivis pemerhati buku-buku anak ya. Dedikasi beliau tidak perlu diragukan lagi, kapasitas beliau tidak perlu diragukan lagi. Beliau itu doktor pertama dari Universitas Indonesia yang tesisnya membahas tentang sastra anak-anak gitu. Nah, beliau ini juga ya rajin banget gitu mencari cerita-cerita rakyat dari seluruh pelosok Nusantara. Nah, itu beliau tulis ulang, beliau sajikan dalam bentuk cerita anak, dalam bentuk buku cerita anak. Nah, salah satunya ini, si Molek. Nah, si Molek ini cerita dari Riau. Dari Riau. Ya, ini ceritanya tentang seorang gadis bernama Molek ya. Dia anak bungsu dari 7 bersaudara. Si Molek ini menikah dengan seekor ikan. Nah, ajaib kan? Ya, seperti layaknya dongeng ya. Memang kok aneh ya, masa ada manusia menikah dengan ikan. Ya, namanya juga dongeng gitu. Nah, ini si Molek ini kakak-kakaknya tidak ada yang mau menikah dengan si Jerawan. Jerawan itu nama ikan tadi ya. Mereka tidak mau menikah. Akhirnya si Molek yang bersedia. Pada suatu hari si Molek mengikuti suaminya bekerja karena dia penasaran, apa sih pekerjaan suamiku nih gitu. Terus dia membuntuti suaminya sampai di hutan. Suaminya masuk ke balik semak-semak. Di balik semak-semak itu si suami ternyata berganti rupa dari seekor ikan nih, dari seekor ikan nih menjadi seorang pria yang tampan. Si Molek terkejut nih, ternyata suamiku tampan sekali. Selama ini berbentuk ikan, ternyata dia cuma menyamar. Nah, itu ketahuan lah ya penyamaran si suami. Kakak-kakaknya juga akhirnya tahu dan mereka cemburu, iri. Mereka iri kepada si Molek. Lalu mereka berkomplot ya, bersekongkol mencelakakan si Molek. Tapi seperti umumnya dongeng ya, si Molek akhirnya selamat dan hidup berbahagia selama-lamanya dengan si suami. Nah, ini sebenarnya ini yang agak-agak saya pertanyakan ya, atau saya agak kurang setuju atau gimana ya. Ini mirip-mirip juga dengan cerita-cerita dongeng dari H.C. Andersen ya, yang selalu hampir semuanya tuh berakhir dengan dan pangeran dan putri hidup bahagia selama-lamanya. Misalnya selalu tujuannya tuh si perempuan ini baru bahagia kalau berhasil menikah dengan pria tampan, pria tampan begitu. Seolah-olah kenapa ya kok kebahagiaan perempuan cuma kalau menikah, kalau tidak menikah tidak bahagia, tidak sempurna gitu. Ini yang saya agak sayangkan gitu. Tapi ya mau apa lagi ya, memang dari sana begitu ceritanya ya. Memang
cerita aslinya mungkin memang begitu. Nah, ini ada satu lagi nih yang mirip-mirip, judulnya Tatadu. Karangan atau Bu Murti Bunanta juga nih yang menuliskannya. Ini kalau yang tadi itu si molek dengan ikan, ini Tatadu seorang gadis menikah dengan apa coba? Tatadu itu bahasanya bahasa Makassar ya, ulat. Ini cerita dari Sulawesi Selatan. Nah, ya kalau yang si molek ini, dia ini cerita bergambar. Gambar-gambarnya dibuat oleh kartunis legendaris kita, yaitu legendaris. Pak GM Sudarta, almarhum Pak GM Sudarta. Udah tahu kan ya kualitas gambar beliau tuh, bagus-bagus. Nah, kalau yang Tatadu ini ditulis oleh Pak Suyadi atau Pak Raden almarhum. Ini ceritanya ya, bagus-bagus juga, tak kalah bagus deh dari Pak siapa namanya, Pak GM Sudarta. Nah iya, kalau tadi si molek menikah, gadis yang menikah dengan ikan. Kalau si dalam Tatadu, gadis yang menikah dengan ulat gitu. Kenapa harus menikah ya? Gitu. Padahal kan kebahagiaan tidak harus dengan menikah. Enggak sih, maksudnya. Nah, seperti itu Bunda, luar biasa ya Bu Murti ini memang pengabdiannya atau apa, kecintaannya ya beliau kepada bacaan anak, kepada anak Indonesia. Beliau bekerja untuk agar anak Indonesia mendapat bacaan yang baik gitu. Bagaimana supaya anak-anak Indonesia mendapat bacaan yang baik. Kedua buku ini disajikan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Nah, ini saya agak ini juga nih mengaku nih. Buku ini hasil pinjam dari perpustakaan daerah DKI ya, maksudnya perusahaan DKI. Di pojok tim itu gedungnya. Saya dan Rara kan jadi anggota perpustakaan situ. Nah, waktu pinjam buku ini bulan Februari, kok nggak lama kemudian kan terus ada larangan COVID itu. Jadi kami belum sempat mengembalikan buku ini. Tapi sudah ada kebijakan ya, di rumah aja. Jadi ya belum sempat sampai sekarang ngembaliin nih. Tapi ya janji deh suatu hari ini akan dikembalikan. Nah, selain dua buku ini, Bu Murti sudah menulis buku-buku lainnya loh. Ya, salah satunya lagi yang sudah saya baca adalah Senggrutu. Senggrutu. Rara inget gak ceritanya Senggrutu? Lupa ya. Itu yang kayak timun mas, yang gadis sebesar jempol. Itu kalau sebesar jempol kita jadi ingat Tambelina ya. Itu dia mengalahkan seorang raksasa jahat. Gitu si Senggrutu ini, cerita dari Jawa. Itu saya suka tuh ceritanya. Bukunya sama seperti ini, bergambar juga. Iya, bergambar. Kartun. Ya, terima kasih ya Bu Murti. Di Hari Anak Nasional ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerja Bu Murti yang telah berusaha menghadirkan buku-buku bacaan anak yang baik kepada kami, kepada anak-anak Indonesia. Semoga Ibu selalu sehat, tetap semangat ya Bu. Begitu Bunda. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Jangan lupa, jangan beli buku bajakan, belilah buku yang asli, walaupun bekas tetapi asli. Sampai jumpa di buku berikutnya. Salam. Dadah.